Kami dari kelompok 4 yang menggunakan saya Orlando, lalu Darren, Toti, dan Devon akan menjelaskan beberapa papan buatan yang beredar di pasaran, yaitu particle board, MDF, dan HMR. Langsung saja. Board, sesuai dengan namanya, papan ini terbuat dari serpihan-serpihan kayu yang dicampur dengan lem khusus dan kemudian dipadatkan dengan mesin press panas. Untuk pemberian sendiri dibuat pada tahun 1940-an ya, untuk menjadi solusi dari mahalnya papan buatan atau papan buatan seperti multiplex atau kayu masif. Maka daripada itu bisa dilihat bahwa particle board ini cukup penting untuk industri karena jadi opsi pertama untuk mengatasi mahalnya papan-papan seperti multiplex atau kayu masif tersebut. Untuk fungsinya, particle board seringkali digunakan untuk furnitur interior seperti rak TV atau kem meja. Nah, atau hanya bagian-bagian plafon seperti papan dasar dan dinding almari serta dudukan kursi atau daun meja. Nah, meski terlihat sama, hal utamanya yang membedakan furnitur dari particle board dengan furnitur konvensional lainnya adalah harga dari furnitur. Yang menggunakan particle board akan lebih murah daripada papan buatan lainnya. Alasan digunakannya particle board ini ada beberapa keunggulan particle board daripada papan lain. Antara lain, pertama ada beratnya yang ringan sehingga memudahkan mobilitas dalam berbagai proyek. Lalu yang kedua ada harganya lebih murah dibandingkan multiplex dan kayu masif. Dan yang ketiga, ramah lingkungan karena terbuat dari limbah kayu yang berupa serpihan-serpihan kayu. Serta yang terakhir, ketersediaannya yang banyak karena bahan bakunya yang mudah ditemukan. Dibuat menjadi furnitur sebelum maupun sesudahnya ada beberapa hal yang dilakukan pada particle board untuk meningkatkan mutu papan ini. 1. Pelapisan permukaan. Laminasi ini perlu karena permukaan particle board kurang halus. Kedua, penutupan sisi tebal diperlukan supaya papan ini lebih awet dan tidak mudah keropos. 3. Pemotongan dan pembentukan dilakukan untuk menyesuaikan keperluan dari particle board ini. Furnitur, ada beberapa inovasi yang dapat dilakukan menggunakan papan ini, seperti contohnya meja lipat multifungsi yang terbuat dari particle board sebab dikarenakan berat yang ringan dari particle board membuat meja lipat dapat didesain lebih rumit dan unik. Lalu untuk papan buatan yang kedua ada MDF atau yang panjangannya medium density fiberboard. Perbedaannya dengan partikel yang sebelumnya yaitu MDF ini terbuat dari serbuk kayu yang tentunya akan lebih halus dan lebih kecil dibandingkan dengan serpihan-serpihan kayu. Untuk pembuatannya, serbuk kayu tersebut akan dicampur dengan lem khusus lalu ditekan dengan mesin press bertekanan tinggi dan dicetak dalam bentuk panel-panel. Maka jika industri membutuhkan papan yang kuat dan kokoh namun juga tidak berpori dan halus pada permukaannya, MDF menjadi salah satu opsi yang dapat dipertimbangkan. Untuk penggunaan dalam furnitur, MDF sering digunakan dalam berbagai hal, bahkan mebel-mebel seperti meja, kursi, nakas, rak, almari yang dibuat dengan seutuhnya menggunakan MDF. Namun sama seperti buatan lainnya, MDF masih dapat digunakan pada bagian-bagian furnitur yang tidak terlalu tebal seperti daun meja atau dudukan kursi. Beberapa alasan orang-orang lebih memilih MDF dibanding papan lain, dan semuanya dapat terbentuk karena proses pembuatannya yang sangat merapatkan struktur papan ini seluruhnya. Keunggulan ini adalah 1. Strukturnya kokoh sehingga dapat digunakan untuk banyak hal. Yang kedua, sisi tebalnya halus dan tidak berpori. Lalu yang ketiga, bobotnya yang cukup ringan. Dan yang keempat, permukaan cukup halus untuk langsung dikerjakan. Yang terakhir, mudah di finishing karena kondisi permukaannya yang sangat baik. Pengolahannya di pabrik ada beberapa hal yang dapat industri lakukan sebelum dikerjakan, antara lain yang pertama, pelapisan permukaan jika memang diinginkan desain permukaan khusus. Yang kedua, penutupan sisi tebal supaya lebih awet dari kelembapan. Yang ketiga, pengecatan jika terdapat pesanan tertentu. 4. Finishing seluruh permukaan. 5. Pemotongan dan pembentukan untuk memenuhi keperluan penggunaan.
Nah, selanjutnya dalam pengerjaannya sebagai furnitur ada beberapa inovasi yang dapat dilakukan seperti almari yang dilengkapi rak-rak dan laci susun yang sebetulnya terbuat MDF sehingga memiliki permukaan yang halus serta kokoh. HMR atau High Moisture Resistant yang dalam pembuatannya terbuat sangat mirip dengan MDF. Perbedaan dengan papan dengan MDF yang dapat dilihat pertama adalah tambahan warna hijau yang digunakan untuk mengidentifikasikan perbedaan papan ini dengan MDF. Namun dalam strukturnya sendiri terdapat perbedaan besar, yaitu papan MDF ini lebih tahan terhadap air dan kekuatannya lebih kokoh daripada papan lainnya. Maka bisa dibilang kalau papan ini sangat lebih dibutuhkan dalam industri karena memiliki ketahanan khusus terhadap air dan kekuatannya lebih kokoh. Karena ini lebih unggul daripada papan-papan buatan sebelumnya, maka fungsi dari HMR ini terhadap furnitur jauh lebih fleksibel. HMR dapat dan seringkali digunakan untuk membuat perabot secara utuh, seperti nakas, lemari, dan rak. Selain itu, ketahanannya terhadap kelembapan membuatnya dapat digunakan untuk kitchen set secara keseluruhan. HMR diberikan papan-papan sebelumnya yang cukup signifikan, yaitu yang pertama ada ketahanan yang tinggi terhadap kelembapan, kedua lebih tahan daripada cipratan air, ketiga lebih awet dalam penggunaannya, dan keempat bebas jamur dan anti rayap. Sebelum dibentuk menjadi furnitur, ada beberapa hal yang dapat dilakukan pabrik untuk mengolahnya dahulu, seperti 1. Lapisan permukaan untuk menambah nilai dekoratif, 2. Finishing ataupun pengecatan pada permukaannya, 3. Pemotongan dan pembentukan sesuai rancangan perabot. Ada beberapa inovasi yang dapat dilakukan dengan papan ini, contohnya seperti dengan membuat kitchen set yang seluruhnya terbuat dari papan buatan yang kokoh, yaitu HMR, dan dilengkapi dengan rak-rak dan almari serta partisi yang membuatnya lebih tahan terhadap kelembapan karena menggunakan papan HMR ini, apalagi dengan kelembapan yang ada di dapur. Sekian presentasi ketiga papan dari kami. Terima kasih. Alter ego. Anita Maxwin. Anita Maxwin.